guys, Jokowi sebelum ini sudah mengatakan bahawa apabila negara asing ingin memiliki nikel, maka perlulah mendirikan pabrik itu di Indonesia guys. Kali ini, investor raksasa China mula datang bangun pabrik bateri listrik di Indonesia guys. Mari kita semak video ini sama-sama, jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim dan salam serumpun daripada saya guys untuk anda semua walau di mana juga anda berada. Untuk kali ini guys, kepada anda yang baru ke channel ini, untuk makluman anda, ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Jadi untuk hari ini, kali ini, saat ini saya akan react satu tajuk yang menarik guys, yaitu investor raksasa China mulai datang bangun pabrik bateri listrik di Indonesia. Ini baru ngam guys, sesuai dan ini adalah tepat pada masanya. Karena apa? Apabila bahan-bahan mentah ini diekspor ke luar negara dan negara tersebut dia memproses dan menjual balik ke negara-negara seperti Indonesia ya, khususnya, maka harga itu akan jadi berlipat kali ganda guys. Sombong amat. Sedangkan bahan mentah itu asal daripada Indonesia. Jadi guys, ayo kita semak macam mana investor raksasa China ini mulai datang bangun pabrik bateri listrik di Indonesia nih guys. Jadi ini lagi bagus dan membangunkan ekonomi negara Indonesia. Jadi sebelum itu, untuk makluman anda, ini video saya tengok di channel Obrolan Panas ya. Kepada anda yang menonton video ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe ini channel Obrolan Panas, sebab banyak video-video yang menarik guys di channelnya. Jadi ayo kita semak video ini sama-sama, jom. Halo Sobat Baku Hantam. Nikel merupakan energi dan kekayaan masa depan Indonesia. Oh betul, nikel. Memang sejak tahun 2018 Indonesia telah diakui sebagai Raja Nikel dunia karena menguasai 21 miliar ton atau sekitar 30% cadangan dan sumber daya nikel dunia. Toh meskipun kita memiliki nikel yang merupakan salah satu bahan baku untuk penggerak mobil listrik, ya tetap saja kita dan para pengamat abal-abal lainnya mau beli Tesla aja. Beli sepeda motor kesampean. Dan sepertinya aroma cuan-cuan nikel ini kedepannya tercium dari investor-investor asing. Investor asal Korea dan China kini berbondong-bondong berusaha untuk membuat pabrik baterai listrik di Indonesia. Ini seiring dengan apa yang Presiden Jokowi pernah katakan dulu, apabila nikel nih dorang mau perlu mendirikan pabrik itu di negara Indonesia ya, tidak boleh diambil bahan mentah tuh begitu saja guys. Sebab pernah juga ditahan ini nikel guys ke negara Uni Asia disebabkan perkara-perkara yang sebelum ni, contohnya minyak sawit kena boikot oleh Uni Eropah. Jadi Indonesia mengambil keputusan untuk menghentikan ekspor nikel untuk membalas balik apa yang dorang buat, memboikot minyak sawit daripada negara Indonesia. Jadi kali ini dorang pula datang untuk mendirikan pabrik di Indonesia. Jadi ini ngam, dorang akan dorang dengar suara Jokowi guys untuk mendirikan pabrik di Indonesia. Jadi jom kita lanjut. Setelah sebelumnya perusahaan Korea membangun pabrik baterai listrik di Karawang dengan total investasi mencapai sekitar hampir 20-an triliun, bakal ada satu lagi perusahaan yang melakukan groundbreaking pembangunan pabrik baterai mobil listrik di Indonesia. Lagi maju lah. Pembangunan ini rencananya akan dilakukan oleh produsen baterai kendaraan listrik asal Tiongkok, yaitu Contemporary Amperex Technology Co. Ltd, yang disingkat CATL. Di Lombok. Rencana investasi dari perusahaan China ini sudah mencapai tahap perjanjian bisnis dan akan menggelontorkan dana mencapai 72,4 triliun. Itu duit semua bos buat bangun pabrik baterai listrik. Duit semua, nggak campur daging. Masih ada sejumlah negara lain yang rencananya akan berinvestasi di industri mobil listrik di Indonesia dan baterai listrik.
setelah sebelumnya konsorsium Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution yang membuat pabrik baterai mobil listrik dengan gelontoran investasi 21 triliun di Jawa Barat. Pastinya ini akan sangat mengundang investor-investor lainnya. Bila nikel ini diolah dari barang mentah menjadi barang jadi, maka nilai tambahnya bisa meningkat berkali-kali lipat seperti buff Dogecoin, ya kan? Betul. Maaf. Nikel bila diolah menjadi baterai listrik ini akan memberikan memberikan nilai tambah sekitar 6 sampai 7 kali lipat. Namun bila dikembangkan lagi menjadi mobil listrik, maka nilai tambahnya akan meningkat 11 kali lipat. Ini cocok nih untuk jadi mobil listrik SMK, ya kan? Iya, salam. Besar harapan para pengamat abal-abal seperti admin, kita bisa menikmati kendaraan listrik. Ya, minimal motor listrik yang murah lah, ya kan, yang bisa nggantiin Honda Beat kalian, ya kan. Jangan sampai ibarat ayam yang mati di atas pentol kuah. Ya, salam. Silahkan baku hantam kalian di pabrik nikel di Hiroshima. Meroket itu September, Oktober, pas November di sana gini-gini. Jadi guys, itulah guys sebenarnya nikel di Indonesia nih adalah salah satu ya, negara Indonesia salah satu negara yang pengeluar nikel yang paling banyak di dunia guys. Jadi apabila di ekspor nikel-nikel bahan mentah nih, belum lagi jadi bateri ataupun belum lagi jadi mobil, maka itu dengan harga yang murah lah dorang ambil guys. Tapi apabila negara asing ataupun negara Uni Eropa biasa membeli nikel nih daripada Indonesia, sebelum nih dorang beli bahan mentah tuh dan dorang akan proses di negara dorang, dan dorang menghasilkan seperti mobil listrik, motor listrik dan banyak benda bateri guys. Lepas tu bila dorang jual balik guys, harganya betul lah seperti yang Edwin cakap tuh akan berlipat kali ganda jadi tinggi guys. Jadi untuk kasih imbal balik apa yang dikeluarkan oleh negara Indonesia nih supaya Indonesia dapat manfaat tu balik, maka Jokowi sebelum ini dia pernah mengumumkan bahwa sekiranya negara asing ingin mendapatkan nikel, dia tidak boleh sudah beli bahan mentah tu direct guys, tetapi dia harus mendirikan pabrik itu di Indonesia. Inilah kepintaran pemimpin seperti Jokowi nih guys. Sebab apa? Apabila didirikan di Indonesia pabrik-pabrik pemprosesan nikel nih guys, maka peluang pekerjaan yang pertama akan dapat ya untuk rakyat Indonesia, dan juga dapat transfer teknologi untuk negara Indonesia tu. Maka ekonomi Indonesia semakin hari dapat membangun guys, dan dapat meningkatkan taraf ekonomi negara Indonesia, dan juga semua rakyatnya dapat peluang hasil bekerja mungkin di pabrik-pabrik ataupun kesan daripada mendirikan pabrik di negara Indonesia. Jadi ini satu keputusan yang tepat, dan ini adalah satu peluang yang hebat yang dimiliki oleh Indonesia apabila investor raksasa China mula datang bangun pabrik bateri listrik di Indonesia. Jadi guys, tahniah dan terbaiklah. Semoga negara Indonesia sentiasa bertambah maju dan juga sentiasa membangun guys dengan adanya sumber daya alam yang banyak guys. Maka dimanfaatkan sumber daya alam itu untuk pembangunan negara Indonesia itu sendiri. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dan perkara ini? Kalian bolehlah baku hantam di bagian ruangan komen. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.